Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian tetap sehat dan semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu teks prosedur. Nah, batasan materi kita hari ini yaitu terkait dengan pengertian, lalu ada tujuan dan fungsi, jenis, dan juga ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur itu isinya itu adalah sebuah langkah-langkah atau tahapan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, cara membuat nasi goreng atau cara memainkan alat musik. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tujuan dan fungsi teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, jadi biasanya teks prosedur itu ditujukan untuk memberikan sebuah petunjuk. Misalkan kalian ingin memasak nasi goreng, namun kalian tidak tahu cara atau langkah-langkah apa yang harus kalian persiapkan dan lakukan. Nah, dengan prosedur tersebut, maka kalian akan diberikan sebuah petunjuk bagaimana sih langkah-langkahnya dalam membuat nasi goreng tersebut. Selanjutnya itu adalah fungsi dari teks prosedur. Fungsi teks prosedur itu apa? Fungsi teks prosedur itu berkaitan dengan fungsi sosial. Nah, misalkan kalau berkaitan dengan fungsi sosial itu berarti fungsinya itu adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Misalkan nih, kan kalian ingin membuat nasi goreng. Nah, di situ kalian akan diberikan sebuah informasi. Informasinya itu apa? Alat dan bahannya yang digunakan untuk membuat nasi goreng itu apa? Lalu langkah-langkahnya itu step by step-nya itu seperti apa? Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu adalah teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Berarti teks prosedur ini isinya itu adalah tentang cara menggunakan atau memainkan sesuatu atau berhubungan dengan alat. Contohnya, cara bermain gitar, cara bermain piano dan lain sebagainya. Lalu jenis yang kedua itu adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat. Jadi berkaitan dengan adanya alat dan bahan, lalu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, contohnya ini adalah cara membuat kue cookies. Biasanya kalau panduan cara membuat ini isinya itu tentang resep resep makanan atau sebuah prakarya atau sebuah kerajinan ya. Bagaimana sih langkah-langkahnya, kan di situ ada alat dan bahannya. Lalu jenis yang terakhir itu adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan. Jadi kalau yang ketiga ini adalah tentang cara melakukan suatu kegiatan. Contohnya cara menari jaipong, lalu cara belajar yang efektif, langkah-langkah itu seperti apa. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau panduan yang dilakukan. Lalu biasanya di teks prosedur ini adanya aturan atau batasan dalam bahannya atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi dibatasi nih, tidak di luar dari konteks yang dibahas. Lalu ciri yang terakhir itu adalah isi kegiatannya itu dilakukan secara urut. Jadi karena ini adalah langkah-langkah dan bertahap, maka secara urut seperti itu. Nah, kira-kira inilah materi terkait teks prosedur pada hari ini. Semoga kalian bisa dapat mencerna dengan baik dan dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui Japri atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.